Baik, kami akan menjelaskan tentang inovasi industri maritim untuk menyelesaikan mata kuliah desain kapal 2. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri mengakui Edwin Hartoadrian Purba 09161043, Aknul Ciptiandi 09171008, Erwin Syah 09171026, Irfan Fadilah 09171037, Muhammad Julfa Denipe 09171053, dan Ugik Arfiandi 09171066. Baik, inovasi dalam industri maritim. Saat ini industri sedang mengalami perubahan, di mana tuntutan kerja hanya dapat dicapai dengan lebih banyak inovasi. Sedangkan untuk menjadi lebih inovatif, perusahaan perlu membuka diri untuk berkolaborasi dengan organisasi atau perusahaan lain. Inovasi dalam industri maritim secara tradisional didasarkan pada pengalaman belajar dan inovasi tambahan. Untuk meningkatkan daya saing, industri maritim perlu meningkatkan prioritas kompetitifnya, atau biaya, keamanan, keramahan lingkungan, dengan meningkatkan secara inovasi yang dibuat. Perkenalkan, nama saya Aknul Ciptiandi, NIM 09171008. Jadi saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang industri maritim, mengacu pada kegiatan berbagai organisasi. Desain kapal laut terutama ada di tangan arsitek angkatan laut atau yang bisa disebut naval arsitektur. Proses desain kapal mengikuti persyaratan pemilik kapal dan aturan serta panduan masyarakat klasifikasi. Kendala biaya yang ketat paling sering ditetapkan sehubungan dengan desain, bangunan, dan operasi kapal. Biasanya ada sejumlah iterasi yang mencakup interaksi antara pemilik kapal dan perancang untuk mencapai karakteristik kapal yang diinginkan dalam batas biaya yang ditentukan oleh pemilik. Pembuatan kapal selalu merupakan industri padat karya yang membutuhkan pengrajin dengan keterampilan tinggi. Ada banyak peraturan dan regulasi nasional, regional, dan internasional yang dikenakan pada pemilik dan operator kapal untuk memastikan bahwa operasi mereka dilakukan dengan cara yang aman. Masyarakat klasifikasi adalah organisasi yang menetapkan dan menerapkan standar teknis dalam perencanaan. Lanjutkan jenis dan model inovasi dari kelompok kami. Jenis inovasinya adalah inovasi reguler, adalah ketika kapabilitas teknis dan pasar dipertahankan, sedangkan inovasi arsitektural adalah jika kapabilitas teknis dan kapabilitas pasar dihancurkan. Model inovasinya adalah yang pertama adalah model disebut dorongan teknologi. Model dorongan teknologi mewakili generasi pertama dari inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Syah, NIM 09171026. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi sebelumnya. Di sini saya akan membawakan inovasi tanker minyak atau kapal tanker minyak. Nah, tanker lambung tunggal ialah desain tanker lambung tunggal untuk tanker sekitar 10.000 DWT. Nah, hampir tidak berubah sampai Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, karena ekspansi ekonomi, permintaan energi meningkat dan minyak mentah harus diangkut dalam jumlah yang sangat besar. Nah, dari permintaan ini yang jauh melonjak, Amerika Serikat menciptakan kebijakan sepihak untuk mencegah kepentingan ekonomi dan lingkungan dari tumpahan minyak di masa depan. Dan mereka memutuskan bahwa tanker harus memiliki lambung ganda, di mana lambung ganda ini sering disebut double full atau double full tanker. Ialah kapal yang dirancang untuk pengangkutan minyak dalam jumlah besar, di mana ruang kargo dilindungi dari lingkungan oleh sisi ganda dan ruang bawah ganda yang didedikasikan untuk pengangkutan air balas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah tantangan teknis. Desain penampang full ganda secara signifikan meningkatkan jumlah sambungan di antara bangunan blok. Kinerja kapal berlambung ganda lebih rentan mengenai kelelahan, stres, stabilitas, dan korosi yang menimbulkan banyak tantangan teknis untuk desain konstruksi,
operasi dan pemeliharaan. Korosi adalah titik lemah tanker lambung ganda, dan jika tidak terdeteksi dapat menyebabkan kegagalan struktural, bencana, dan pencemaran lingkungan. Kegagalan untuk mempertahankan lapisan dan perlindungan katodik di balas dan tangki minyak dapat menyebabkan kebocoran minyak. Oleh karena itu, hambatan yang baik untuk lapisan harus dipertimbangkan. Oke, baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang aturan baru membuka industri untuk inovasi yang lebih lanjut. Berfokus hanya pada tanker minyak lambung ganda, panjang kapal di atas 150 meter itu harus ditutupi oleh kelas. Oke, kenapa begitu? Sebenarnya tidak ada maksud untuk membatasi inovasi tersebut, namun hanya saja tujuannya itu untuk membuat inovasi radikal dalam desain, tetapi harus dibuktikan bahwa desain yang dibuat itu memenuhi standar kelas. Nah, supaya keamanan struktural yang sesuai dengan kelas gitu. Dan tujuannya juga agar kapal itu aman dan ramah lingkungan gitu. Karena kalau tidak sesuai, yang dikhawatirkan nanti kapal tersebut akan terjadi kecelakaan selama berlayar. Dan kita tahu kalau kapal tanker itu kan bawanya kan minyak. Nah, kalau misalkan bawanya minyak itu rentan sekali kalau misalkan terjadi kebocoran itu rentan sekali dengan yang namanya mencemari lingkungan, karena laut itu kan termasuk lingkungan begitu. Nah, jadi kapal harus memiliki kekuatan, integrasi struktural, dan stabilitas yang cukup untuk meminimalkan kemungkinan kehilangan kapal atau polusi terhadap lingkungan laut. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ogi Arfandi 69171066. Saya akan menunjukkan slide berikutnya tentang skala inovasi. Nah, untuk skala inovasi sendiri, dari paper tersebut kami diskusikan bahwasanya paper tersebut memiliki skala 8, sedangkan untuk penerapan di Indonesia sendiri kami beri skala 7. Mengapa kami beri skala 8? Nah, kami beri skala 8 karena paper tersebut terkait dari latar belakang munculnya inovasi desain dari paper tersebut, yaitu mengenai telah dipenuhinya peraturan untuk melindungi lingkungan. Nah, maksudnya di sini adalah apabila masih menggunakan kapal dengan lambung tunggal 1, bahwasanya ini tingkat kecelakaannya rentan dan dapat mencemari lingkungan. Nah, sedangkan untuk skala inovasi di Indonesia kami beri skala 7 karena di Indonesia sendiri walaupun sudah diterapkan masih diberi kelonggaran untuk berlayarnya kapal tanker dengan lambung tunggal 1. Nah, seperti yang tertera di peraturan Kementerian Perhubungan tersebut. Nah, bisa Anda lihat sendiri. Nah, inti dari peraturan tersebut adalah bahwa kapal tanker berbendera Indonesia masih bisa berlayar, namun harus memenuhi kewajiban untuk pengecekan kondisi. Oke, kita akan lanjut ke slide yang terakhir, yaitu mengenai tingkat pentingnya penerapan desain inovasi ini di Indonesia. Sebenarnya untuk penerapannya sendiri sudah diterapkan di Indonesia, namun masih diberi kelonggaran oleh Kementerian Perhubungan melalui peraturannya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Namun menurut kami, desain dari lambung ganda pada kapal tanker ini sebenarnya sangat penting diterapkan secara menyeluruh. Mengapa begitu? Karena di Indonesia kan banyak perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan, otomatis akan banyak sekali kapal yang akan mengangkut minyak di perairan Indonesia. Nah, apabila masih banyak dari kapal-kapal tersebut masih menggunakan desain lambung tunggal, nah ini akan meningkatkan resiko kerusakan yang lebih besar akibat kecelakaan. Karena apabila terjadi kecelakaan, minyak yang ada di dalam kapal akan otomatis akan langsung menyebar ke lautan. Nah, oleh karena itu penerapan di desain kapal, di inovasi desain lambung ganda pada kapal tanker ini sangat penting diterapkan di Indonesia. Selain dari faktor kerugian material, faktor dari kerugian dari lingkungan yang akan ditimbulkan akibat terjadi dari kecelakaan tersebut akan sangat berpengaruh dalam pertimbangan ini. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.